Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang public goods dan eksternalitas. Berbicara mengenai ekonomi publik atau yang biasanya kita kenal sebagai ilmu ekonomi publik. Publik sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya orang banyak atau umum. Sedangkan pengertian dari ilmu ekonomi publik yaitu sebuah cabang ilmu ekonomi yang berusaha mempelajari tentang permasalahan-permasalahan ekonomi di dalam masyarakat umum. Ilmu ekonomi publik juga biasanya diartikan sebagai sebuah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang pengaruh dan intervensi dari pemerintah. Namun di dalam masyarakat umum banyak yang belum mengerti batasan-batasan antara urusan publik dan urusan privat. Seperti contohnya bahwa dalam pengelolaan keuangan negara itu merupakan urusan publik sehingga tidak boleh dikelola secara privat. Sehingga tindak pidana korupsi dapat dihindarkan. Nantinya di dalam ilmu ekonomi publik kita juga akan mempelajari keuangan publik. Keuangan publik sendiri yaitu sebuah cabang ilmu ekonomi yang berusaha mempelajari tentang penerimaan dan pengeluaran negara atau pemerintah. Menurut Harvey S. Ronson bahwa keuangan publik merupakan sebuah cabang ilmu ekonomi yang berusaha mempelajari tentang perpajakan dan pengeluaran pemerintah. Di dalam penelitian keuangan publik, nantinya kita akan menggunakan dua analisis. Yang pertama yaitu analisis positif dan yang kedua yaitu analisis normatif. Untuk analisis positif dan analisis normatif akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup keuangan publik. Yang pertama ada pengeluaran negara. Jadi, pemerintah menjalankan fungsinya bukan hanya menggunakan uang, tetapi juga menggunakan sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, dan lain-lain. Yang kedua ada penerimaan negara. Di sini nanti kita akan membahas tentang sumber-sumber penerimaan negara atau dari mana saja penerimaan negara berasal. Yang ketiga, ada administrasi negara. Di sini kita nanti akan membahas tentang semua permasalahan-permasalahan atau kegiatan administrasi negara. Yang keempat, ada stabilisasi dan pertumbuhan, yaitu membahas tentang kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah dalam waktu dan kondisi tertentu. Yang kelima, ada pengaruh anggaran penerimaan dan belanja negara terhadap perekonomian. Perkenalkan, nama saya Dita Ajeng-Andani Fahmi, NIM 164. Di sini saya mau menjelaskan tentang analisis normatif. Analisis normatif adalah analisis mengenai apa yang seharusnya dilakukan atau mengenai kebijakan yang terbaik atau yang biasa disebut normatif. Karena dalam pengambilan keputusan baik oleh swasta maupun pemerintah, pasti kita mengambil kebijakan yang terbaik. Nah, analisis normatif ini biasanya sering dilengkapi dengan value judgment. Misalnya, seperti perbandingan antara pajak bensin dan tarif impor minyak. Mungkin dapat disimpulkan dari kedua perbandingan tersebut bahwa pajak bensin akan lebih mudah untuk diterapkan daripada impor minyak. Sehingga analisis normatifnya yang terbaik itu adalah penerapan pajak bensin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Suantoro dari kelompok perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang analisa positif. Analisa positif adalah analisa yang berhubungan dengan sebab dan akibat. Misalnya,
pemerintah Indonesia mengenakan kuota impor beras dari luar negeri. Bagaimana hal ini akan mempengaruhi suatu harga pangan, produksi beras, dan penjualnya. Pertanyaan-pertanyaan yang termasuk ke dalam analisis positif. Contohnya, apa dampak pengenaan kuota terhadap para konsumen? Apa dampak pengenaan kuota impor beras dari luar negeri bagi para konsumen di Indonesia, atau dampaknya bagi para petani. Pertanyaan-pertanyaan tersebut memiliki hubungan sebab dan akibat yang menggunakan kuota impor terhadap impor beras. Itulah yang dimaksud dengan analisis positif. Pada intinya, analisis positif yakni menganalisa, mencari akar permasalahan, dan menggunakan solusi yang tepat untuk menganalinya. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal Afif dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas D NIM 184. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian barang publik. Apa sih barang publik itu? Barang publik yaitu barang yang ketika Anda gunakan tidak mengurangi ketersediaannya bagi orang lain. Barang publik ini biasanya disediakan oleh pemerintah. Barang yang dihasilkan dengan atau tanpa alokasi sumber daya dan dapat diperoleh tanpa pengorbanan. Dan contohnya adalah udara bersih, pertahanan nasional, lampu jalan, sistem pengendalian banjir, mercusuar, peradilan, dan lain-lain. Barang publik memiliki dua karakteristik. Yang ke satu, non-rivalitas, dan yang kedua, non-excludable. Apa itu non-rivalitas? Non-rivalitas adalah ketika Anda menggunakan barang publik itu tidak membatasi ketersediaannya bagi orang lain. Meskipun memiliki selera yang sama, kita memperoleh manfaat yang sama. Dalam penggunaan barang publik ini, bahwa penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen yang lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. Setiap orang dapat mengambil suatu manfaat dari barang tersebut tanpa mempengaruhi manfaat barang publik, yaitu barang yang ketika Anda gunakan tidak mengurangi ketersediaannya bagi orang lain. Barang publik ini biasanya disediakan oleh pemerintah. Barang yang dihasilkan dengan atau tanpa alokasi sumber daya dan dapat diperoleh tanpa pengorbanan. Manfaat yang diperoleh oleh orang lain. Contohnya, dalam kondisi normal, apabila kita menikmati udara dan sinar matahari, orang-orang di sekitar kita bisa mengambil manfaat yang sama. Yang kedua yaitu non-excludable. Apa itu? Ketika pemerintah telah menyediakan barang publik, mereka tersedia bagi semua orang. Anda tidak bisa mencegah orang lain dari menggunakan dan mendapat
manfaat dari barang tersebut. Yang kedua yaitu non-excludable. Apa itu? Ketika pemerintah telah menyediakan barang publik, mereka tersedia bagi semua orang. Anda tidak bisa mencegah orang lain dari menggunakan dan mendapat manfaat dari barang tersebut. Barang publik ini berarti bahwa apabila suatu barang publik tersedia, tidak akan menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut, atau dengan kata lain, setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Dalam konteks pasar, maka baik mereka yang membayar maupun non-pembayar akan masih dapat menikmati barang tersebut. Contohnya, jalan raya baik pembayar pajak atau non-pembayar sama-sama mendapatkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia, NIM 186. Pengertian eksternalitas. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang timbul karena beberapa aktivitas atau transaksi yang ditimpakan pada pihak lain di luar aktivitas atau transaksi itu. Juga disebut dengan tumpahan atau efek lingkungan. Eksternalitas juga dapat didefinisikan sebagai biaya ekonomi atau manfaat yang merupakan produk sampingan dari kegiatan ekonomi, tetapi yang dialokasikan di luar sistem pasar. Faktor penyebab eksternalitas. 1. Keberadaan barang publik. Barang publik atau yang sering disebut barang sosial atau barang kolektif adalah barang yang bebas dikonsumsi. Pemanfaatan barang atau jasa tersebut oleh seseorang sama sekali tidak mengurangi kesempatan bagi orang lain untuk menikmatinya. Barang yang tidak ada tandingan dalam konsumsi atau manfaat tidak bisa dipisahkan. 2. Sumber daya milik bersama. Biasanya faktor eksternalitas timbul saat sumber daya dapat digunakan tanpa biaya. Sumber daya milik umum ini merupakan sesuatu yang diperoleh setiap orang secara gratis. Akibatnya, sumber daya akan dimanfaatkan secara berlebihan. Air dan udara merupakan dua contoh paling umum dari tipe sumber daya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Milianti Noviansa Dwi Rahman, NIM 188. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam eksternalitas. Dari definisi yang sudah kita ketahui mengenai eksternalitas, yaitu dampak atau efek yang dirasakan oleh seseorang akibat dari aktivitas ekonomi atau tindakan orang lain, baik itu berupa konsumsi maupun produksi. Jika dilihat dari dampaknya, macam-macam eksternalitas dibagi menjadi dua, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas positif yaitu aktivitas atau tindakan seseorang yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Contohnya yaitu ketika di suatu kampung ada kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan dan pemberian tempat sampah di setiap rumah. Hal ini sangat memberikan manfaat bagi lingkungan di kampung tersebut, karena di lingkungan tersebut akan menjadi bersih dan terhindar dari sampah yang berserakan. Selain itu, ketika ada acara hajatan pernikahan di suatu kampung, biasanya banyak pedagang kaki lima yang berjualan di sekitarnya.
Hal ini sangat memberikan manfaat dan dampak positif bagi para pedagang kaki lima yang berjualan, dan mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih melalui aktivitas tersebut. Yang kedua ada eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif yaitu aktivitas atau tindakan orang lain yang dapat merugikan seseorang. Contohnya yaitu di daerah industri, pabrik-pabrik yang sering mencemarkan udara dari asap pabrik tersebut akan merugikan masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik itu. Mereka akan merasakan udara yang tercemar akibat asap pabrik tersebut. Selain itu ada juga ketika ada seseorang yang merokok, hal itu sangat merugikan dan memberikan dampak negatif bagi orang lain di sekitarnya, karena asap dari rokok itu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Sedangkan macam-macam eksternalitas jika dilihat dari pihak yang melakukan dan pihak yang menerima akibat eksternalitas itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada eksternalitas produsen terhadap produsen. Hal ini terjadi ketika aktivitas produsen dapat menggeser atau merubah fungsi produksi dari produsen lain. Contohnya itu proses produksi pada pabrik tahu yang sering menghasilkan limbah yang dibuang ke aliran sungai dapat mengganggu produksi ikan di sungai, sehingga merugikan produsen lain seperti petambak ikan dan nelayan. Yang kedua ada eksternalitas produsen terhadap konsumen. Hal ini terjadi ketika aktivitas produsen dapat merubah fungsi utilitas rumah tangga atau konsumen. Contohnya itu polusi udara yang disebabkan dari pabrik semen dapat mengganggu masyarakat di sekitarnya. Selain itu, peternak sapi dan ayam yang berada di tengah pemukiman juga dapat mengganggu warga sekitar karena bau dari hewan-hewan ternak itu. Yang ketiga ada eksternalitas konsumen terhadap produsen. Hal ini terjadi ketika aktivitas konsumen dapat menggeser atau merubah fungsi produksi dari produsen. Contohnya ketika limbah rumah tangga yang dibuang ke aliran sungai dapat mencemari air bersih di sungai, sehingga akan merugikan produsen seperti petambak ikan atau perusahaan lain yang memanfaatkan air bersih di sungai tersebut. Yang keempat ada eksternalitas konsumen terhadap konsumen. Hal ini terjadi karena aktivitas konsumen yang dapat merubah fungsi utilitas terhadap konsumen lain. Contohnya, suara bising dari alat pemotong warga dan suara musik atau suara radio dari tetangga, serta bisa juga ketika saat ada orang yang merokok, hal ini dapat mengganggu atau memberikan dampak negatif bagi orang di sekitarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mansur, NIM 1902311000202. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus mengenai public goods in a market economy, atau the case study of China, lebih tepatnya yang akan dibahas. Ini China dulunya merupakan ekonomi yang terencana secara terpusat dan didominasi oleh pemerintah pusat ya. Sampai tahun 1970-an seluruh ekonominya sebagian besar direncanakan dan dikelola oleh kepemerintahan atau federal. Mayoritas perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, semua penerimaan pajak masuk ke pemerintah, dan sebagiannya kemudian dikembalikan ke beberapa pemerintah di daerah. Akibatnya sebagian besar barang publik disediakan dan dibiayai oleh kepemerintahan pusat. Pastinya setiap provinsi bersaing dan berjuang untuk mendapatkan uang dari
pemerintah pusat. Agar apa? Agar dapat mengembangkan dan berinvestasi lebih banyak dalam proyek publiknya. Namun, ada banyak masalah serius terkait dengan penyediaan barang publik di Cina. Yang pertama, korupsi. Seperti yang diakui Cina sendiri, korupsi di pasar produk publik sangat serius. Beberapa pemimpin senior pemerintah dijatuhi hukuman mati karena mereka mengambil uang dari bisnis dan memberikan proyek publik kepada penyuap. Yang kedua, ketidaksamaan. Pertumbuhan ekonomi Cina yang cepat sampai taraf tertentu telah membuat jurang ketimpangan, kekayaan, dan pembangunan lebih besar di antara masyarakat dan wilayah. Nomor 3, menekankan sebagai negara nomor 1 secara berlebihan. Terkadang, orang Tionghoa terlalu menekankan menjadi nomor 1 di dunia. Mereka ingin membangun jembatan terpanjang, gedung tertinggi, dan fasilitas terbesar di dunia. Mereka ingin menjadi nomor 1 di dunia dalam segala hal. Yang keempat, orientasi pasar yang berlebihan. Cina telah mengubah sistem ekonominya dari yang terencana terpusat menjadi berorientasi pasar. Itu telah membantu ekonominya. Cina sekarang mencoba mereformasi sistem perawatan kesehatan dan sistem pendidikannya dan menjadikan semi berorientasi pasar. Namun, sistem ekonomi pasar tidak dapat menyelesaikan semua masalah, terutama sistem pasar akan gagal dengan barang-barang publik. Karena orientasi pasar, beberapa rumah sakit menolak untuk menerima pasien yang sakit parah dan gawat darurat, dan beberapa dari pasien ini meninggal. Terus lanjut ke yang kelima. Yang kelima itu tertinggal pada kontrol kualitas. Beberapa proyek publik Cina kekurangan kontrol kualitas yang diperlukan. Kami mendengar bahwa jembatan atau bangunan yang baru dibangun tiba-tiba runtuh atau jalan bebas hambatan yang baru dibangun itu rusak. Yang keenam itu ketinggalan regulasi pada standar. Beberapa produk buatan Cina belakangan ini telah membuat takut dunia. Kenapa? Karena standarnya rendah atau kualitasnya yang buruk atau bahkan racun ya. Satu masalah serius dari proyek dan barang publik Cina adalah ketertinggalannya dalam peraturan tentang standar dan persyaratan kualitas atau kelambanan dalam penerapan peraturan dan standar. Butuh waktu bagi Cina untuk menyelesaikan masalah di atas yang berkaitan dengan barang publiknya. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kekayaan, dengan reformasi dan pembelajaran dari kesalahannya sendiri dan negara lain, dan terutama dengan perhatian kepemimpinannya pada peningkatan tunjangan dan kesejahteraan rakyat, kami berharap bahwa Cina akan berkinerja lebih baik di masa depan dalam barang publik, area penyediaan untuk memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk kami, dan semoga bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkan. Jika ada salah kata maupun kalimat, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.